Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kembali lagi bersama dengan GPD Villa Melati Mas dalam menyapa setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, di dalam keadaan yang sehat ataupun sakit, di dalam keadaan yang baik atau tidak baik-baik saja hari-hari ini. Tetap percaya bahwa rancangan dan rencana Tuhan adalah rencana dan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saya, dan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua orang-orang yang percaya. Haleluya. Firman Tuhan harus tetap menjadi nomor satu. Oleh sebab itu mari kita baca saudara sebelum setiap aktivitas kita jalani sepanjang hari ini. Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya garis bawahi kata bersukacita dalam pengharapan, saudara. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Roh Kudus memimpin kita hari ini. Sukacita kita itu bukan berasal dari hal lahiriah. Sukacita saya dan saudara bukan berasal dari apa yang kita punya, materi mungkin, harta yang kita punya dan atau jabatan yang kita punya dan lain sebagainya. Namun sukacita kita itu tergantung kepada Sang Pemilik hidup kita, yaitu Tuhan yang kita sembah, yang menciptakan saya dan saudara. Itulah sumber sukacita kita. Itu sebabnya di dalam kitab Filipi 3 ayat yang ke-8, Paulus bilang begini, saudara. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Lihat ini saudara. Kalimat selanjutnya bilang begini. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus menyadari di sini bahwa sukacita yang dia dapatkan dari dunia, segala sesuatu yang dia dapatkan dari dunia tidak akan membuat dirinya bersukacita. Bersukacita, tapi ini hanyalah bersifat sementara, saudara. Namun ketika sukacita itu datangnya dari Tuhan, dari Sang Pencipta kita, dari Roh Kudus yang memimpin hidup kita hari ini, itu adalah sukacita surga yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Sukacita yang akan membuat saya dan saudara tetap kuat walaupun di dalam kesusahan. Sama seperti jemaat yang ada di Tesalonika, saudara. Kita buka di dalam kitab 1 Tesalonika 1 ayat 6. Saudara, bilang begini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Nah, di sini jemaat Tesalonika mengalami yang namanya kesusahan, penganiayaan yang hebat. Tapi kenapa, saudara? Mereka tetap bersukacita. Karena kenapa? Yang menjadi sumber sukacita mereka, yang membuat mereka bersukacita itu bukan apa yang mereka miliki, apa yang dunia berikan kepada mereka. Namun, sukacita yang mereka miliki adalah sukacita yang berasal dari Tuhan. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang memimpin hidup mereka. Sama halnya juga dengan kehidupan kita di zaman sekarang ini, di hari ini, saudara, kepada saya dan saudara. Yang membuat saya dan saudara bersukacita bukanlah apa yang kita miliki hari ini, saudara. Kita bangga dengan apa yang pencapaian yang kita miliki, yang kita capai hari ini. Kalau suatu hari itu hilang, kalau suatu hari itu kan kita tidak tahu, saudara. Hari ini mungkin kita bisa di atas, tapi kita tidak tahu. Mungkin besok juga kita bisa berada di bawah. Nah, ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, ada banyak orang yang kehilangan sukacita. Karena kenapa? Mereka gantungan sukacita mereka itu kepada hal lahiriah, hal yang bisa kelihatan oleh mata, dengan hal yang bersifat hanya sementara, yaitu harta mereka, jabatan mereka. Namun ketika sukacita saya dan saudara sebagai orang percaya, kita hanya menggantungkan seluruhnya hanya kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Sekalipun kesusahan itu datang, sekalipun penganiayaan sama seperti di kitab Tesalonika ini datang dalam kehidupan kita, kita tidak akan kehilangan sukacita. Karena kenapa? Roh Kudus yang menguatkan kita. Haleluya. Hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara, kita mulai kehilangan sukacita, mari firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Kita harus kembali kepada sukacita sejati itu, yaitu Roh Kudus. Makanya ada lagu bilang gini, terima sukacita surga
Itulah kekuatan bagi jiwa. Kekuatan kita hanya di dalam sukacita itu, yaitu sumbernya dari Roh Kudus. Ada juga satu lagu yang bilang begini, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Bersukacita selamanya, artinya apa? Kekal, bersifat kekal, seterusnya, bersifat sejati, sukacita yang sejati. Haleluya. Hari ini kalau kita ada di dalam keadaan yang mulai kehilangan sukacita, mari kita sadari karena firman Tuhan datang kepada kita hari ini bukan secara kebetulan untuk membuat saya dan saudara kembali kepada sukacita yang sejati itu, yaitu Roh Kudus. Mari kita satu berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang datang kepada kami. Kami percaya firman-Mu tepat sasaran kepada kami, mengingatkan kami bahwa sumber sukacita kami orang percaya hanya datang daripadamu, ya Roh Kudus. Kami tidak mampu tanpa Engkau, Roh Kudus. Kami terlalu lemah, kami tidak bisa tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu. Hamba-Mu tetap menyerahkan dalam tangan Tuhan setiap jemaat Tuhan yang tertanam dalam pelayanan ini, GPDI Film Melati Mas Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan kesehatan terus menjadi bagian mereka semua. Mereka yang hari-hari ini Tuhan di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, di dalam keadaan yang Tuhan mengalami penurunan atau apapun Tuhan, dalam keadaan yang susah, dalam kesusahan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, apapun Tuhan yang terjadi, Tuhan hamba-Mu berdoa biarlah sukacita daripada Engkau turun memenuhi seluruh hati dan pikiran mereka, supaya mereka tetap Tuhan kuat menjalani Tuhan dalam pengiringan akan Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Setiap pekerjaan, mata pencarian apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, Tuhan turun tangan memberkatinya. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, kuasa Allah Roh Kudus mengalir dalam kehidupan mereka dan menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari ini, setiap aktivitas kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Perkataan, pikiran, perasaan, tindakan, langkah-langkah yang kami ambil, biarlah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami sesuai dengan firman-Mu, seturut dengan firman-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur buat hari yang luar biasa ini. Kami siap jalani hari ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.